Shalom, Amang Inang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026, kita akan mendengarkan khotbah Minggu. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayat 21. Kejadian 21 ayat 8 sampai ayat 21. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak itu bertambah besar dan ia disapih. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun keturunanmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar, dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepemenah jaraknya. Sebab katanya, "Aku tidak tahan melihat anak itu mati." Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, "Apa yang terjadi padamu, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan peganglah dia erat-erat, sebab aku membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya, lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu ia bertambah besar dan menetap di padang gurun, serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tentu mengingat bagaimana sosok Abraham adalah bapak orang percaya. Namun ada satu pergumulan ketika istrinya Sarah begitu lama untuk memperoleh anak. Dan kita melihat juga ia mengambil selirnya atau pembantunya menjadi istrinya, yaitu Hagar, sehingga Hagar melahirkan seorang anak, yaitu Ismail. Apa yang mau kita lihat dari cerita ini atau dari firman ini, bahwa memang biasanya tradisi Israel ketika seorang majikan itu mandul, maka diizinkan dia mengambil pembantunya. Suami itu diizinkan mengambil pembantu atau selirnya untuk memberi keturunan baginya. Dan kita melihat di dalam ayat ini, ketika Ismail lahir bagi Hagar, lalu suatu ketika Sarah juga melahirkan anak, yaitu Ishak. Ketika mereka bermain, anak-anak mereka bermain, ada satu kecemburuan bagi Sarah. Wah, ini nanti menjadi pewaris bagi Abraham. Sehingga dia cemburu dan mengarahkan kepada Abraham suaminya untuk mengusir Ismail dan Hagar. Dan singkat cerita Bapak Ibu terkasih, Abraham melihat kondisi itu, dia mengusir Hagar dan anaknya Ismail, sehingga mereka dikatakan di dalam ayat ini, mereka pergi kepada gurun Berseba. Bisa kita katakan mereka pergi
untuk menjauh dari rumah tinggal mereka. Tapi ada yang unik Bapak Ibu terkasih. Ketika di padang gurun Berseba, mereka juga kehausan. Yang uniknya adalah bagaimana mungkin di padang gurun ada ditemukan sumur, tetapi itulah mujizat Allah. Allah menyediakan sumur bagi Hagar dan Ismail ketika mereka mengalami kehausan. Kondisi kehausan hampir mati, bahkan Hagar juga mengatakan, saya tidak tega anakku mati. Tapi Allah melihat itu, sehingga malaikat Tuhan berbicara kepada Hagar, jangan takut. Apa yang mau kita petik dari firman ini? Pesan pertama bagi kita adalah Tuhan memelihara kehidupan kita dan pasti kita juga diberkatinya. Mari kita perhatikan Bapak Ibu terkasih, ketika Hagar dan Ismail mengalami kondisi sulit itu, Tuhan tidak biarkan mereka. Tuhan menolong mereka di luar daripada kemampuan mereka. Sehingga Allah berkata melalui malaikatnya, jangan takut. Ini satu pesan bagi kita. Bagaimana sebagai orang percaya kita menjalani hidup bisa mampu mengalahkan rasa takut kita. Ada kalanya manusia putus asa. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, sebenarnya Hagar itu hampir putus asa. Tetapi karena Hagar itu adalah istri dari Abraham, jika Abraham diberkati, Hagar juga diberkati, anaknya juga diberkati, maka Tuhan menyediakan satu solusi dalam hidup mereka, menyediakan air kehidupan. Dan ini satu pesan bagi kita Bapak Ibu terkasih. Ketika hidup kita diberkati, orang lain juga ikut diberkati. Ketika seorang ayah diberkati, maka istri dan anak-anaknya diberkati. Ketika seorang istri diberkati, suaminya juga ikut diberkati, anak-anaknya juga diberkati. Ini satu pesan bagi kita, bahwasanya bagaimana hidup kita juga merasakan pemeliharaan Tuhan setiap waktu. Semoga Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi kesulitan, jangan mudah berputus asa. Kadangkala seperti itu terjadi. Ketika manusia itu mengalami keterpurukan, kesulitan, bahkan berbagai masalah yang menimpa, kadangkala hampir putus asa. Tapi Tuhan berkata kepada kita melalui firman ini, lihat, pandang Tuhan yang menyediakan bagi kita satu pertolongan, bahwa Dia tidak biarkan kita, apalagi orang-orang yang dikasihinya, hilang harapan. Pesan firman Tuhan yang kedua bagi kita adalah Tuhan membuat kita menjadi besar asal kita percaya. Saya yakin setiap orang Bapak Ibu terkasih menginginkan yang namanya hidupnya semakin berhasil, sukses. Istilah sekarang ini sukses, terberkati, atau bahkan secara materi atau finansial dan berbagai kesuksesan lain. Tapi ada satu kiat sukses. Ayat ini mengatakan kita harus mampu juga membangun hidup kita dekat kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Hagar ketika dia hampir putus asa, tetapi Tuhan tidak biarkan dia berputus asa. Ada satu cara Tuhan menolong dia, menyediakan sumur di tengah padang gurun. Percayalah Bapak Ibu, keberhasilan ada pada kita ketika kita mau mendengar suara Tuhan. Ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika kita mau mengatakan, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sediakan yang terbaik bagiku. Mari arahkan anak-anak kita juga. Ketika mereka hidup dekat kepada Tuhan, cinta gereja, ketika mereka mau membangun persekutuan, mau melayani Tuhan, ketika masih muda atau bahkan ketika mereka sudah dewasa. Firman ini memberi satu penguatan bagi kita, bahwa orang-orang yang mau hidup mendengar Tuhan, melayani Tuhan, hidupnya akan semakin besar. Dan mari kita perhatikan, terjadi dalam hidup Ismail,
ia menjadi bangsa yang besar. Kalau kita baca Bapak Ibu terkasih, di dalam Kejadian 25 ayat 12 sampai 18, Ismail itu meninggal di umur 137 tahun. Itu umur yang panjang. Dan dia juga punya keturunan 12 suku. Dan bisa kita katakan dia tinggal di semenanjung Arab yang memang juga bagian daripada tanah yang diberkati. Daerah Arab itu daerah yang diberkati. Dan hari ini juga kita melihat itu. Bagaimana Tuhan memberkati Ismail menjadi keturunan Abraham. Bukan hanya Abraham diberkati, Ismail juga diberkati, Ishak juga diberkati. Dia dijadikan bangsa yang besar. Karena itu ini satu pesan bagi kita Bapak Ibu. Kalau mau menjadi besar, maka taatlah kepada Tuhan. Bangun kehidupan rohani kepada Tuhan. Rumah kita dibimbing di dalam persekutuan doa dan ibadah-ibadah kita. Hidup di dalam firman, hanya itu cara menjadi satu kekuatan bagi kita. Seperti yang dikatakan dalam epistel kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya Bapak Ibu terkasih, ketika kita mengerahkan hidup ini, dipimpin oleh Tuhan, hidup di dalam, katakanlah, hidup rohani yang bertumbuh, dan mendahulukan kepentingan Tuhan, mendahulukan kepentingan rohani, maka Tuhan juga akan semakin membuat kita besar. Dan yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan berkata, ada banyak cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, posisi sulit itu mengarahkan Hagar juga untuk mengasihi anaknya. Dikatakan di sini, Hagar menangis dengan suara nyaring. Ternyata suara permohonan, suara tangisan, jeritan penderitaan itu membuka tabir langit sehingga Tuhan bertindak. Apa yang mau kita lihat? Tuhan tidak biarkan orang-orang susah itu semakin ditindas. Tuhan tidak biarkan orang yang sedang kesulitan itu ketika dia berdoa, ketika dia memohon kepada Tuhan, Tuhan begitu cepat untuk peduli kepada dia. Karena itu, jikalau ada di antara kita, mungkin jemaat Tuhan, yang merasa hidupnya ditindas, atau bahkan mengalami ketidakadilan, atau mengalami banyak tekanan-tekanan, atau mengalami yang namanya penderitaan dalam hidup ini. Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Disediakan di padang gurun sumur kehidupan, air kehidupan. Dia sediakan bagi kita satu jawaban, bahwa di setiap persoalan Tuhan memelihara kehidupan kita. Mari kita kalahkan rasa takut kita. Apapun yang kita takutkan sekarang, kekhawatiran kehidupan kita, kekhawatiran kita tentang anak-anak kita, masa depan mereka, kekhawatiran tentang keluarga kita. Percayalah seperti firman ini berkata, Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman yang sudah kami dengarkan. Kami percaya atas pemeliharaan, bahwa Engkau menyediakan bagi kami sumur kehidupan di padang gurun, seperti hamba-Mu Hagar dan Ismail. Ketika mereka kehausan di padang gurun Berseba, Tuhan sediakan bagi mereka kehidupan. Ketika Abraham diberkati, Hagar diberkati, Ismail diberkati, demikian juga hidup kami. Ketika Tuhan pakai kami menjadi berkat, maka Tuhan memberkati orang-orang di sekeliling kami. Kami serahkan doa ini hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.